Silakan diambil. Ya, Pak Don. Jadi tadi ada yang nanya, iseng aja tadi itu ada yang nanya tentang apakah sekarang sablon manual itu masih worth it karena dia mau mencoba untuk mengupgrade alat, tapi mungkin Alat tablet ragu manual. alat sablon manual. Tapi sablonnya upgrade-nya, aku tanya upgrade gimana? Katanya upgrade-nya itu dari meja rel menjadi meja double pin. Hmm. Nah, tadi saya jawabnya begini, eh jadi alasannya kenapa kataku kenapa kenapa harus diganti itu kan itu mah menurut saya ya alasan kenapa diganti kan sama-sama aja kan. Nah, tapi menurut dia katanya biar si customer itu lebih percaya gitu. Nah, kalau menurut Mas Yul ini bagaimana? Pertama dulu apakah si sablon manual masih Oh, rame sekarang atau tidak? jadi sablon manual secara statistik, sablon manual dan DTF itu memang masih lebih secara kuantiti lebih banyak orang pembeli itu di manual secara statistik. Nah, Statistik di mana? ya, apakah masih worth it apa enggak? Pasti masih worth it. Apalagi dari apa ya? Dari yang kemarin banyak berita, kalau perhatiin berita teman-teman itu kayak ada pembatasan apa di bea cukai thrifting yang ilegal ya. Thrifting yang legal sih nggak masalah. Itu yang ilegal dan dari bea cukai dari pihak-pihak terkait itu sudah meregulasi. Oh, Jadi banyak banyak orang yang bilang kalau tahun 2026 ini dimulai dari pertengahan setelah Lebaran itu katanya kebangkitan dari produk lokal, terutama aparel oh, gitu. Dan eh, kalau kita sering lihat kontennya Mas Dion juga kan punya apa ya, punya statement yang serupa lah yes. gitu. Jadi pertanyaannya terjawab, apakah masih worth it apa enggak? Buat saya akan selalu worth it dan relevan Ya. gitu, sablon manual gitu. Oke. Masalahnya bukan perkara worth it apa enggak. Masalahnya orang tuh, aduh, eh, workshop saya sedang sepi order, Hmm. terus diasosiasikan kalau, aduh, apa jangan-jangan sablon manual lagi nggak worth it. Hmm. Padahal di workshop-workshop yang lain gitu sedang stabil aja. Lagi stabil, lagi banyak orderan. Nah, berarti ada missing link, ada kesalahan paham. Berarti zaman itu berkembang, berarti cara penyajian jasa sablonnya itu bisa dipoles lagi. Apalagi sekarang zamannya digital kan, Mang Geri. Hmm. Gitu. Mungkin cara penyajiannya bisa lewat konten gratis Instagram dan TikTok Ya. gitu. Kalau Mang Geri mungkin eh, beberapa kali ngomong di berbagai kesempatan kalau ya saya gabung ke komunitas dan segala macam. Kalaupun punya kemampuan itu silakan dilakukan gitu. Itu banyaklah cara untuk Ya. supaya yang tadi dibilang worth it gitu. Oke. Nah, tadi yang kedua kan aku sempat nyontohin kamu jadi sebagai contoh, Don. Karena Tar dulu menurut nih, saya saya nggak ada. Kamu ngomongin orang yang nggak ada nih. Gibah nih jatuhnya. bukanlah ini adalah berita. Jadi nggak dosa ya kalau berita News, ya? news, news. Iya, iya. Jadi eh, saya ambil contoh kamu. Saya itu belum pernah lihat workshop kamu yang sebenarnya. Cuma lihat dua meja sablon. Yang itu pun cuma buat konten. Gitu. Tapi sekarang kan udah ada sih. Tapi tetap belum lihat full. Karena kan ya cuma beberapa piece lah lihat kan. Nah, tapi orderannya luar negeri. Coba dikonfirmasi itu betul atau tidak. Nanti beritanya salah kalau tidak begitu. Iya, konfirmasinya betul, betul semua yang tadi dibilang.
mejanya dua dan segala macamnya. Ya, jadi saya mengambil kesimpulan, ya tergantung si ininya ya, si apa sih konsepnya. Kalau misalkan konsepnya orang datang dan melihat, ya itu mungkin bisa dibagus-bagusin gitu atau gimana lah, upgrade alat yang meja bagus dan lain. Tapi kan sekarang zamannya online ya, ya terbukti tidak perlu Ya, bagus juga. ya. Ah, ah. Am, saya percaya ya, apalagi jasa aja. Ini kayaknya kalau di sablon itu adalah ya kita punya kemampuan yang apa yang spesifik gitu, nyablon gitu, atau jahit atau apapun yang spesifik. Kayaknya pasti akan dipakai deh. Permasalahannya adalah gimana cara kita menyajikan Hmm. jasa itu supaya orang beli jasa itu gitu sih. Iya. Kebetulan saya pakai sosial media dan digital gitu. Nah, Ada yang ada yang lewat gabung komunitas dan segala macam itu juga sah-sah aja, bagus-bagus aja gitu. Cara penyajian aja kan. cara kita mau pakai jalan mana gitu ya. Betul. Nah, kalau jalan, tapi kadang-kadang orang udah tahu jalannya tuh jalan online, Don. Oh, online kayak tadi misalkan, Gary sekarang di Facebook rada kurang ya gitu. Di IG kebanyakan IG dan TikTok. Nah, eh, mungkin banyak juga teman-teman yang tidak tahu cara bermain di online itu seperti apa. Benar nggak sih? Jadi misalkan gini, contohnya saya, kalau nggak ke yang lain. Saya sendiri dulu tidak tahu yang penting mah upload. Oh ini. Ternyata just view-nya cuma segini. Kalau nggak view-nya edan. Tapi semua tidak Ya, tidak tidak konversi. segmented. Ya, tidak konversi. Tidak konversi. Ya itu bahasanya ya. Tidak konversi anjir ya. Nah kayak gini gitu ya. Iya, oke saya potong. Eh, Mang Geri itu ngonten sudah lama sekali kan, atau Hmm, di sablon dan segala macam. Viewsnya juga banyak yang banyak tuh banyak banget. Terus benar. banyak juga orang yang kenal. Mm-mm. Tapi untuk konversi penjualannya lebih banyak di offline. Mm-mm. Nah, kalau contohnya itu berarti kayaknya ada metode yang salah di bagian konten tadi gitu. Ternyata konten itu ada caranya ya gitu. Ya, nah Apalagi dulu jasa gitu. betul. Nah, yang tadi kamu omongin, saya dapat offline itu ti- eh, offline itu dari jadi si customer journey-nya anjing bahasa anak kerennya. Kenal dulu, terus dia lihat konten saya. Ya, Jadi kebalik harusnya kan kalau bermain di konten, konten dulu baru order. Nah, akhir-akhir ini saya bertemu dengan seseorang dan ternyata terbukti gitu. Oh, saya salah. Ternyata dulu itu kayak gitu mainnya. Dan jadi ini seseorangnya ini sang pencerah ya sang sebutannya. pencerah, sang pencerah. Nah, ini teman-teman. Ini orangnya nih, teman-teman. Oh, ternyata begitu dan ternyata gitu. Sekarang ini nih Don. Jadi sekarang itu saya berkesimpulan dua-duanya main offline main, online main gitu. Ya, kalau di Manggeri ya gitu ya. Kalau di saya, kalau di lu kan full online ya. Full 100% online Hmm. gitu. Pertanyaannya apa? Hah? Pertanyaannya maksudnya saya harus gini aja. Oh, gini, sorry, Tar, hmm, potong. Mumpung ingat nih, ntar dulu, aku soalnya udah tua jadi cepet lupa. Berkaitan dengan tadi yang upgrade, gue tadi oh, bilang gitu. Gue tadi bilang bahwa upgrade itu tidak melulu kita tuh pikirannya ke meja sablon gitu. Kita harus upgrade juga di cara untuk apa ya aset marketing kayak saya digital. aset digital ya salah satunya aset digital yaitu kayak saya tadi ya bukan sombong gitu karena ini juga saya eh, nyicil gitu ya. Saya beli yang alat 10 juta gitu. Antara kan 10 juta meja sablon atau kamera gitu. Nah, saya sekarang pilihnya kamera gitu.
untuk sementara. Karena meja sablon masih oke lah gitu, masih bisa menghasilkan gitu. Don. Oke, kalau ngomongin upgrade meja sablon apa eh upgrade meja sablon yang rel apa menjadi yang double pin. Nah, di situ buat saya mindsetnya masih mindset produksi. Ya, Nah, betul. kalau kita pandang sablon sebagai the whole business, The whole. berarti kita mikirin sablon ini ya kualitasnya, ya alat-alatnya, termasuk dengan marketing dan cara jualnya tuh. Kalau whole The sablon, whole business kan whole bisnis. sablon sebagai industri lah, sebagai Ya. industri gitu. Hmm. Kebanyakan teman-teman itu apa ya masih terjebak di apa ya aset-aset kebendaan. Aset-aset kebenar, aset yang terlihat. Iya, aset yang terlihat, padahal kalau kita mau ngomongin bisnis itu ada dua, ada tangible aset, ada intangible aset, ada Ya. aset kelihatan, ada aset yang nggak kelihatan Ah, benar. gitu. Kayak karyawan itu aset yang kelihatan Nah, gitu. Ya meja sablon dan segala macam. Terus sistem aset yang nggak kelihatan, sistem AI, sistem nah, finansial dan segala macam, nah, sistem balas WA itu aset yang nggak kelihatan, itu aset juga loh. aset juga. Sistem kalau buat misalkan orang yang sering bikin konten, CapCut itu aset loh. Hmm. 1 juta setahun. Kalau saya tanya 1 juta setahun, kemarin ada yang bilang mahal banget Mas Doni. Padahal kalau dibagi 12 itu nggak nyampe 100 ribu. Iya, sebulan ya. Iya, 1 juta tuh setahun, ya 100 ribu lah setahun. Sebenarnya sama kayak kita beli plastisol ya bener ya. Plastisol 150 sekarang kurang lebih. Beli rokok paling 3 hari ya. Iya, kayak gitu. Jadi terjebaknya masih dalam ruang lingkup produksi. Itulah kenapa itu yang terjadi eh, keresahan-keresahan teman-teman nih. Ya tukang sablon selalu ada di belakang. Soalnya namanya tukang di tukang gitu. Ya karena emang nggak mau mencoba di depan. Karena memang nggak coba di depan. Iya, padahal bisa aja di depan mah. Di depan teh maksudnya bagaimana? Di depan ya tampil aja, tampil Oh, penyajiannya secara serius dan profesional gitu. Banyak kok sekarang teman-teman sablon yang secara serius dan profesional gitu. hmm. Banyak. Kalau kalau balik lagi ke tadi aset ya, aset yang tadinya apa meja rel ke double pin. Ya tadi udah diceritain sama Mang Geri. Kalau di Disleksia itu yang di konten cuma dua, meja sablonnya dua. Nggak yang Dan gimana-gimana gitu. Itu karena kenapa kayak gitu? Karena ya emang konsepnya kayak gitu di awal. di awal. Konsep sosial media personanya kayak gitu. Nah, ini nih. Saya sering main minder kalau lawan konsumen melalui chat online, Om. Kadang sering takut sebut harga, Om. Nah, maksudnya bagaimana ini? Takut sering sebut harga minder. Mungkin takut kemahalan atau kemurahan kali. Oh, takut Kali ya. kemahalan. Mau sebutin harga takut kemahalan, bener tuh. Nah, Takut kemahalan. eh bu, saya tidak bermaksud apa-apa, tapi saya pengen tuh kan kemahalan kan benar. Mau Hmm. sebutin harga tapi takut kemahalan tuh. Saya pengen ngebahas ini nih yang diketik sama Mas Dasti Ahmad. Sebenarnya yakini dulu kita punya value sebenarnya. Yakini dulu kita punya value. Iya, kan ini ngomongnya tadi minder kalau lewat online gitu. Ah, Yakini dulu kalau aset online kita, Instagram, TikTok dan segala macamnya itu terorganisir dengan baik. hmm. Apa kontennya tidak jelek. Saya nggak bilang bagus ya. Kontennya tidak jelek, terus Tidak bagus. eh, apa namanya? Apa ya? Trusted gitu loh. Kepercayaan supaya menimbulkan kepercayaan, terus ya portofolio dan itu semua ada caranya sebenarnya. Nah, cara itu yang kemudian kita sebut sebagai value. Kalau kita punya value, kita pasti berani nyebutin harga sesuai dengan yang kita setting. Hmm. Itu. Benar ya. Jadi kayak ya kita pantas nggak sih harga segitu gitu ya? Iya, Kalau kalau banyak kayak orang yang kayak kayak kita lihat barang lah ya, barang apa misalkan mobil atau apa, oh
Ya, wajar lah segini gitu iya kan ya. kan? Tapi itu juga kadang juga kapan sih kita merasa bahwa value sih, bahwa kita bervalue. Kapan merasa bahwa kita punya value? Ya gini lah, maksudnya gini. Mungkin kita menurut orang kita udah bagus-bagusin gitu ya. Bagus-bagusin. Nah, itu kapan sih kita tuh mulai merasa, oh, lihat dong, saya kayak anak gitu. Kapan kita merasa itu agak susah dijelaskan. Itu cuma bisa diyakini sebenarnya. Diyakini. Ah, Tapi kayaknya. udah ada indikator bahwa kalau lu teh udah layak lah gitu. Gimana Nah, lu? masalahnya gini, masalahnya ini sering kita dengar sih. Ya, kita coba hargain apa yang kita bikin aja. Kalau kita bisa ngehargain itu, orang lain pasti bisa ngehargain itu gitu. Kalau kita tidak bisa menghargain pekerjaan kita sendiri, gimana orang lain gitu. Gimana? Iya, itu ada Mas Kill Art Division. Apa tuh? Oh, Om Doni, sorry. Kalau boleh tahu dulu pernah belajar tentang marketing atau bisnis, Om? Hehehe. Pernah belajar dan sekarang ngajar saya. Dan sekarang ngajar. Ya, saya ngajar. Oh, udah pengajar sekarang. Jadi bukan belajar ya pasti udah pernah. Karena Udah kalau pernah. jadi pengajar belajar dulu. Salah satu di industri kita yang saya private belajar face to face berduaan itu namanya Beben Oscar. Hmm, Nah, saya private sama Pak Beben Oscar, Pak dosen. ya kemarin ketemu tuh Hmm, rumah sakit. kayak gitu. Keren. Pantaskan dulu aja diri kita ya, Mas. Aja, bener tuh. Pas kayak gitu tuh. Bisa untuk bikin kaos ID, pantasnya itu kayak gimana, Om? Coba ditulis. Pantas itu kan luas ya, menurut saya. Hmm, Pantas itu dari apanya? Berarti whole semuanya. iya. Ya itu mah Oh, yang gimana? tadi kita omongin value dan segala macam itu kan value itu kan nilai kan, bukan angka. Kita nggak bicara angka kan. Mas Doni ini usaha apa? Saya usahanya jual tahu pedas. Ada mas saya ada Pertanyaan, kecil kecil. pertanyaan ya, pertanyaan pencerahan, pertanyaan macam-macam dia. Kadang jadi, Ya itu ya apa tadi. Nyampe mana ya? eh, Nyampe mana? Oh, value value ya, value bukan perkara angka ya, bukan perkara rasio angka. Value mah apa ya, nilai-nilai yang kita yakini kita punya gitu. Saya mau orang baik gitu. Gitu misalkan kayak gitu. oh ya ada Mang Cikal. Mang Cikal, halo. Oh, ini. Biasanya kalau saya pelihara gala lebih kasih servis yang baik sih, kualitas dan estimasi. Ya bagus itu juga tuh Hmm. service. Cuma begini, maksudnya ini yang antara kemahalan sama kemurahan nih. Kadang-kadang tuh ya pasti kan dia kenapa dia merasa mahal? Coba mungkin diketik, kenapa dia berarti ada pembanding dong. Ya, itu banyak faktor ya. Banyak faktor kan. Masalahnya konsumen itu pilihannya bukan kita doang, Nah, banyak. Nah, eh, ya itu tadi benar tuh tadi servis tuh termasuk salah satunya servis, pelayanan, terus ya dan lain-lain lah itu. Yang yang paling utama ya kalau ngomongin ini mah ya rezeki-rezekian kali. Tapi rezeki itu kan mekanismenya di tangan kita. Memang rezeki di tangan Tuhan, tapi cara menuju ke sananya yaitu tadi melalui servis yang baik, melalui pemasaran yang baik dan segala macamnya gitu. City Tech sekarang customer milihnya Apa tuh? nggak tahu tuh apa. Oh, mungkin customer milihnya sekarang ke City Tech. Gitu. Oh, City Tech, oke. Okay. Nah, tadi tuh kan nggak sebenarnya
kita juga udah tahu sih batas kita modalnya berapa kan pasti Iya udah kan? dihitung, ya Iya, kan? Dan kita juga nggak mungkin menjual di bawah itu gitu iya. kan. Kayaknya kalau untuk HPP dan harga jual itu eh, di industri sabun dari A sampai dari vendor satu dan sekian banyak itu nggak beda-beda jauh deh kayaknya. Saya meyakini itu karena ya itu tadi tolak ukurnya kan harga modal, kain berapa, biasa berapa, biaya eh, tinta berapa itu kan semua ada angkanya kan. Hmm. Itu kayaknya kalaupun ada perbedaan, nggak ada yang perbedaan yang jauh banget. Iya itu. Kalau saya sih meyakini itu, gitu. Terus dan mungkin ada yang pernah bilang itu apa sih bahasa bisnisnya saya kurang ini yang manajemen resiko tuh. Jadi Oh resikonya ya, harus dihitung risk juga. management ya. Risk management kan. Ah, Ya kalau misalkan cuma untungnya sekian tapi tanpa dihitung resikonya kayak reject kayak gimana ya itu juga ya. kan. Ya kayak misalkan di situ harganya 10.000, kok di sono 20.000 lebih mahal. Ya kan pasti mungkin yang ini mah pakai tinta A, yang itu mah pakai tinta B atau bahan A atau bahan B gitu sih sebenarnya. Iya, Kayaknya saya meyakini enggak. Kalaupun ada perbedaan tidak terlalu signifikan perbedaannya. benar. Nah itu. Karena kita udah tahu, oh ini HPP-nya segini nih gitu. Berarti balik lagi ke keyakinan ya. Kita yakin nggak bahwa kita Value ya. pede gitu ya? Value sih sebenarnya. Yang bikin kita pede kan value. Hmm. DP adalah bati itu kata Mang Cikal, benar. Terus tadi itu iya Bang, area Surabaya City Tax acuannya saya minta sehari jadi. Nah itu Kenapa? value. Itu value ya? Berarti Iya, value City Tax itu. iya, Nah, value-nya di tinggal situ. tinggal Sehari jadi. dicari Ah, value kita sendiri apa gitu ya. itu, gitu. Oke, Karena sehari jadi. Ya udah pakai DTF ya. Oh, nggak masalah saya. Ya udah, tapi nanti sore saya pakai. Oh, oke deal. Maka dia dapat order. Ya itu value kan salah satunya kan. Gitu. neangan gawe hungkul mah kukumbaheun di dapur ge lo banyak. Jadi asal cari kerja mah ini Doni orang Australia jadi nggak tahu. Kalau cuma kerja aja mah nyuci nyuci piring juga sama kerjaan gitu Ah banyak ya. ya kan. Jadi bener tuh harus ada value. Hmm. Nah, Nah, yang tadi yang disebut value tadi, konversinya nanti akan ke angka, akan ke duit, ke uang ke duit. gitu. Deal atau tidaknya, berhasil atau tidaknya gitu sih. Sebenarnya menurut saya sih kayak gitu. Cuma ini kan gini, tadi kan itu value. Value itu kan bermacam-macam dong. Ya, tadi si Tetex value-nya satu hari jadi dan pakai Mm-mm. DPF gitu. Nah, value yang lain kan banyak juga ya sebenarnya. Banyak, banyak. Setiap orang punya kok. Itu mah punya. Apa tuh? Kadang aku juga bingung apa value aku, bingung. Kamu value kamu apa? Atau enggak kamu lihat value saya apa? Botak. Orang juga bingung ya value. Kadang-kadang kan orang yang menilai. Oke, Terus ya, itu tuh maksudnya tuh value itu tuh kita yang setting atau orang yang menilai. value itu ya itu tadi berangkat dari keyakinan kita unggul di mana kan. Maka itu jadi value kan, jadi nilai kan. Jadi kalau kata ininya interview mah ya kelebihan kamu apa? Kamu aja nggak tahu kelebihannya, gitu ya. Kalau nanya tadi Mang Giri nanya value kamu apa? Oke. Kan tadi saya bilang saya 100% online. Hmm, Maka value saya adalah aset digital yang mana TikTok dan Instagram. oke. Iya, aset digitalnya itu. Kalau dilihat ke profil apa, ketik di seleksi supply terus klik klik profilnya, ya di situ value-nya ada 148, sekian K, 2,2 juta likes, itu value-nya. Oh, itu value. Kalau iya, Itu eh bukan kredibilitas. itu kan nilai juga kredibilitas. Enggak juga ya. Nilai-nilai juga Oke. gitu. Eh, Apa yang bisa dijual lah nilai itu kan.
Yang tadi kayak City Tech 1 hari jadi, itu yang bisa dijual sama dia. Ah, Yang bisa dikonversi ke uang gitu. jadi sebenarnya banyak value-value yang bisa kita gali dan banyak juga orang-orang yang tidak pengen sehari jadi banyak juga sebenarnya. Banyak. Iya ini saya nggak apa-apa deh 2 minggu, tapi Ah, manual ya, plastisol saya nggak mau DTF, kan ada juga banyak benar. banget itu kayak gitu. Jadi paling berapa persen sih di aku juga yang pengen sehari jadi paling nggak banyak berapa persen paling sedikit banget. Mm-mm. Jadi nah itu kadang-kadang sih terdistrak kita tuh ya. Chargernya ketinggalan lagi di pagar kaos. Ini pakai charger saya aja. Nah, gitu. Jadi memang itu wah tapi itu ya kadang-kadang terdistrak itu tapi saya suka paling berapa persen lah yang kayak gitu gitu. Kalau balik lagi teh nih biasa hal klasik bukan rezeki. Iya bagus, itu pada akhirnya kayak gitu. Ada aja kayak gitu tapi Iya, ada step-step yang kita tahu oh ini mah memang bukan 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 segmen market kita ini mah harus tahu gitu dan akhir-akhirnya memang di rezeki tapi kita tahu oh ini mah bukan yang sehari jadi mah bukan di kita di situ teh iya, nah, iya. harus bisa Malah kalau kita terima akan jadi bahaya ya. iya bahkan jadi penyakit Mm-mm. gitu kan jadi orang jadi malahan wah langsung ke telepon lu ke dulu pernah tuh aku langsung nyebar jadi kan ada teman itu pesen maghrib pesen sore habis itu beres pernah sekali dan itu jadi dia omong-omongin terus wah pagar kaos anjir Hmm, iya, bener pernah pagar kaos bisa tuh wah padahal kan nggak itu lagi kebetulan aja bisa gitu. iya. Kalau balik lagi ke yang tadi mau upgrade dari meja rel ke meja double pin supaya customer percaya. Banyak banget orang yang pakai meja rel, orderannya ribuan tuh banyak banget. Saya sebutin aja yang pertama, yang kenal-kenal aja. Parental sampai orderannya banyak, di mana-mana pakai meja rel. Pagar Hmm, kaos juga, kalau saya nggak salah pakai meja rel juga, orderannya banyak. benar. Yuta saya kenal, Mang Yuta dapur sablon, kurang banyak apa dia orderannya Hmm. gitu. Pakai meja rel dan pakai screen kayu, bahkan perkara hasil tidak bisa diragukan gitu. Satu lagi yang saya kenal walaupun sekarang sudah keren banget, tapi awal-awal saya kenal guru saya Cikal, dia pakai Meja catok dulu. meja catok. Hasilnya tidak ada yang bisa menyangkal lah itu gitu. Itu bukan perkara ininya sebenarnya mah, alatnya. Kalau kata saya mah, alat saya cuma 2 meja. Berarti pertanyaannya, kapan saatnya kita untuk mengupgrade peralatan tempur kita? Peralatan tempur khususnya untuk produksi ya. Upgrade, upgrade. Kalau bisnis ada yang namanya bisnis plan. Hmm. Setiap tahun tuh. Setiap tahun kapan waktunya buat upgrade? Eh, kalau keuntungan lebih dari atau dikali 25%. Nah, 25%-nya ini dipakai buat upgrade sedikit-sedikit gitu. Berarti bukan kita tuh nekat gitu ya. Bismillah aja modal bismillah doang nih. Bismillah we ah. Iya, saya bukan ranah saya kali di situ ya kalau modal bisa. Tapi yang saya ini mah ranah tertulis saja. Ada yang namanya Carpendetur Apex gitu. Ya itu tadi selama setahun atau selama 3 bulan dikali 25. Nah 25 ini kalau udah mencapai break even point atau balik modal. Nah 25 ini adalah keuntungan. Keuntungan bisa dipakai buat upgrade tuh sedikit-sedikit. Ya, Gitu. berarti kan semua harus terplanning dengan jelas bahwa ini adalah 25% itu buat apa gitu ya. Dan kita apa ya ya sama ya meminimalisir resiko juga gitu. Jadi kalau misalkan itu nggak kepake atau orderannya ini ya itu nggak masalah. Udah kita udah ada gitu ya. Nggak mengganggu keuangan. Iya. Itu kata guru saya Beben, Don kalau lo perlakuin sablon sebagai industri atau bisnis atau usaha, itu harus pakai manajemen, harus pakai ya kayak warung juga nggak apa-apa lah.
gitu, untung berapa, ini berapa. Karena bisnis tanpa manajemen sama dengan bunuh diri katanya gitu. Apa? Bisnis tanpa manajemen sama dengan bunuh diri. Itu yang ngomong adalah dosen bisnis manajemen di ITB. Jadi saya nggak punya alasan buat nggak percaya dia. Pernah kejadian diomongin sama konsumen dibilang kemahalan acuannya di temen yang konveksi sehari bisa jadi. Nah, Nah agak repot tuh kalau kalau bertarung lewat harga gitu agak repot tuh. Lebih nggak tahu ya. Tapi kalau banyak juga yang kayak gitu dan berhasil, tapi kalau bertarung kayak gitu agak repot sih. Saya lebih memilih enggak sih, mundur sih. Enggak memilih jalan yang bertarung lewat harga kalau saya. iya balik lagi gitu kalau saya sih paling yang begitu berapa berapa persen sih gitu kalau. Dan ternyata banyak banget gitu di luar sana tuh yang menurut saya Normal gitu. normal, heeh. Paling itu berapa persen coba Dastif Ahmad berapa orang yang seperti itu? Saya juga ada gitu, ada pernah yang kayak gitu. Oh ya silahkan, saya gitu aja. Bisnis tanpa sistem sama dengan bunuh diri benar. Ya, kayak gitu sih. Ya mau nggak mau kita belajar lah. Sesimpel ini apa kayak di warung. Ini modal 1.000 kejual 2.000 berarti untungnya 1.100% gitu. Kayak gitu aja. Karena supaya tahu ini duitnya kemana. Ya yang tadi bilang kan, lo bilang kan whole business itu berarti kan ada manajemen, Ya. ada manajemen keuangan, ya kan? Mm-mm. Tuh arus kas bener. Ada, Ya. jadi nggak cuma sablon produksi doang ya. Iya. Banyak juga tahu yang sablon orderannya banyak nih sebulan. Tapi wah untungnya kemana nih gitu. Karena dia nggak punya Banyak. record datanya tuh. Banyak banget ditemukan itu. Heeh. Dulu gue ini dulu gue pas pertama kali ya kan ada coach bisnis lah, coach bisnis yang Anjay. dulu zaman waktu mulai-mulai yang pertama kali yang dia suruh saya itu adalah lu cari orang akuntan lu belajar sama dia pas dilihatin ini mana laporan keuangan kamu apaan ini kayak gini. Akhirnya ya gitu belajar cari itu wah Atau kalau nggak mau pusing, ada kok aplikasi berbayar gitu. Berbayar gue nggak mahal-mahal banget dibanding kita gaji orang. hmm, Gaji orang UMR misalkan itu paling 500.000, 700.000. iya sekarang dulu nggak Tapi ada. arusnya kelihatan. Tapi kan ya kita juga harus belajar juga itu kan aplikasi doang tapi nggak tahu akuntansi dasar juga nggak bisa juga kan harus bisa baca ini. Kayak gitu. Berat nih obrolannya nih bisnis. Sedangkan saya bisnisnya cuma tahu pedas doang. Sama itu ya sama yang sekarang Ya, Cilung. teori saya mah ngertinya cuma teori teman-teman. Gitu. Jadi kalau mau nanya tentang prakteknya bisa ke Mang Geri itu sama teman-teman di sini di bawah tadi banyak tuh Cikal dan lain-lain. Lebih keren-keren lagi orang-orangnya. Ya ini mah kadang-kadang suka ini teh Don suka pura-pura ini teh Don Pura-pura nggak bisa. pura nggak bisa teh nih wah. Iya karena obrolannya obrolan normal. Coba kalau kita semua nih ada 20 orang patungan supaya minta diajarin, saya yakin pasti mau. Gitu. Karena itu kan value juga kan dari sekian banyak pengalaman terus dikasih tahu ke kita masa kita gratis sih kan gitu. Iya dan kita Saya juga mah mau bayar saya. iya karena kalau yang gratis-gratis kadang-kadang juga tidak itu Mm-mm. tidak kitanya yang nggak serius kalau nggak bayar tuh. Mm-mm. Om Cikal juga adalah iya bener Mang Cikal itu adalah guru kita semua wah itu luar biasa sekarang itu dia lagi bikin yang aneh-aneh tuh ngundang Mas Sandi Doni tuh ngundang Mas Doni bayar berapa tuh saya ini lagi diundang gratis aja mas. Nggak ada saya teori aja mas. Saya teori aja. Kalau misalkan mau yang lebih praktikum mas, Mang Geri tuh
Udah Iya Mas benar. Doni itu sudah menurut saya sudah layak buka kelas, bener gak teman-teman? Bridgingnya bisa Bapak botak. Bener nggak? Saya bener ini banyak kayaknya kalau gratisan kayak gini ini tidak tersistematis menurut saya. Dan saya mau bayar Om Don. Ya, kira-kira, oke, kalau kan tadi kamu mau bayar, kira-kira kamu mau belajar apa? Saya yang jelas saya lagi suka eh, konten, suka dan udah terbukti lah banyak yang baru-baru dimasuknya lewat konten. Dan menurut saya benar-benar powerful, tapi saya pengen benar-benar apa ya, si aset digital ini itu terstruktur gitu. Dan juga Oke, bingung, masih bingung, aduh. konten, ya saya cukup ngerti kalau konten, apalagi di industri sablon ya cukup ngerti. Eh, Kira-kira kalaupun bayar, kira-kira Mang Giri mau bayar berapa kira-kira? Ini pengen tahu aja. Kan uang saya banyak ya. Ya, amin ya Allah. Iya, Amin Mas. ya Allah. Saya tahu. Nah, apa? Mas Doni mau ini berapa? Kalau Enggak, nggak mampu ya tinggal pay letter kan bisa. pay letter. Ya, 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 ya. Gampang itu gampang. Eh, Kemarin juga berapa tahun lalu saya ada di ASN dan punya modul modul content creation khusus buat industri sablon ya. Terus saya ngajar di sana. Ada beberapa puluh orang yang ikut. Eh Masalahnya di digital ini kan dinamis ya ininya. Apa? Apa namanya? Selalu berubah-berubah. Kita ngomongin algoritma, kita ngomongin tren dan segala macamnya. Ya. Nah, eh kita ngomongin retensi manusia sekarang. Ada konten-konten yang dulu naik, kalau pakai cara itu dulu sekarang Tidak. itu nggak naik gitu. Benar. Nah, pada waktu saya ngajar di ASN di content creation itu relevan pada tahun itu dua tahun lalu gitu. Sekarang Sekarang udah berapa lagi? berubah lagi, berubah lagi dan pasti berubah juga modul dan apa ya cara-caranya gitu gitu. Apa cara-caranya? Bentar. Bisa nggak sih kita itu eh, apa ya bertahan di si konten? Gini, maksudnya gini. Ada saya pernah lihat ada konten kreator lah ya yang bong naik, sekarang hilang, Ya, nggak pernah ada di ini. Nah, itu apakah faktor memang si meredupnya bintang itu atau faktor yang lain kayak yang tadi lu bilang yang si cara mainnya beda? iya itu dia. Sayangnya sekarang cara main dinamis yang tadi saya pasti berubah-berubah gitu. Oh. Mau nggak mau kita harus membaca tren kan, membaca tren. Itu agak susah dijelasin kalau ngobrol kayak gini. Emang harus pakai diagram dan segala macam. Dan sebenarnya itu ada kok di IG, di TikTok itu ada fiturnya buat ngebaca tren itu tuh ada. Cuman kita aja ada di depan mata itu. Cuman kita aja yang nggak tahu itu ada di mana, cara bacanya kayak gimana gitu. Nah, kan itu pasti beberapa SKS tuh kayak gitu. Benar, memang harus punya Kayaknya ya. yang pertama itu Don sih. Menurut saya ya, Ah, yang saya ini tuh dari mindset juga penting tuh. oke. Tuh diadain kelas aja Bang Roni tuh, setuju ya? Siapa yang setuju bikin kelas? Sok ketik. Kalau saya jadi pertama kali itu ya kayak misalkan ya mungkin banyak teman-teman yang ini berdasarkan data ya. Teman-teman yang nge-WA saya atau enggak yang curhat di sini dan ada juga yang pengalaman saya sendiri. Saya tuh bingung gitu. Si mindset tuh kayak misalkan lu pernah bilang lah gue ya pernah ya kita pernah sering ngobrol bahwa konten itu harus ada nyawanya. Ya, Keren pisan. setuju. Nah, karena gua mikirnya sebelumnya si mindset gua tuh yang penting banyak view gitu. Salah itu. Ya itu salah mindset-mindset kayak gitu kan sebelum ke teknis itu penting Ya. menurut saya gitu.
ada konten-konten disleksia yang disetting untuk Di view-nya setting sedikit loh. lalu makan di setting. Kalau gue mah enggak berharap setiap konten tuh banyak viewernya gitu. Kalau Iya, nggak banyak viewer langsung kita bro. down gitu tah. Saya Anjir. pernah saya pernah buka langsung Hmm, eh insight saya di depan Mang Geri di handphone. ya. Saya tunjukin. Waktu itu saya bilang sama Mang Geri gini ceritanya. Saya ada konten-konten saya emang emang disetting buat tidak punya view banyak tuh ada terus Mang Geri, oh gimana ini? Terus saya buktiin sendiri. Iya. Oh ternyata itu viewsnya sedikit tapi impactnya besar. Buat apa orang ngeliat doang tapi Ah, nggak beli? iya. Mendingan sedikit yang lihat tapi 80% dari yang lihat itu Iya. beli gitu. Iya. Tapi sekarang gue ini ada yang aneh don konten gue tuh iseng gitu. Ada konten iseng yang ternyata view-nya cuma 84. Iya. Tapi setelah di situ gue nggak kayak dulu. Kalau dulu anjing lah gitu Itu sih kok gitu. bisa begitu setelah ketemu siapa tuh? Pencerah lah ini. Maksudnya itu Maksudnya yang mindset seperti itu loh don yang perlu kita benerin dulu gitu. Perlu saya sering benerin. banget Mang Geri yang zaman-zaman kayak couple printer kemarin-kemarin tuh sering sering banyak dapat. Maksudnya gimana caranya supaya bikin video viewsnya banyak atau FYP? Lah, Ah, kamu kan jualan sablon, masa FYP kalau cuma FYP banget, FYP doang tanpa impact. betul. Setengah jam saya ajarin FYP. Iya. Tinggal joget aja, nggak usah pakai telanjang dada gitu. Benar. Tapi apa impactnya nggak ada Nggak gitu. ada. Nggak ada. Kayak gitu sih. Itu pernah ngalamin juga gak ada impact apa-apa gitu. Nah, sekarang gitu. Jadi mindset saya sekarang mah ada ini memang ngetes gitu. Ngetes view-nya 84, 74, biarin weh. Gitu jadi ngetes. Oh, jadi sudah kayak Tadinya gitu. pusing kan, Tadinya sedih. pusing. Anjir harus gimana? Karena di luar sana itu di TikTok itu di motivator ya mungkin yang nggak tahu lah tujuannya apa gitu kan. Rata-rata sih jualan kelas lah gitu ya. Nah, ya harus kayak gitulah. Kita harus konten. Wah, ininya aja jangan banyak pikir. Wah, nah, aduh. Tuh. Ya, mindset itu kayaknya perlu di awal-awal Mas Doni nanti bikin kelas, tolonglah itu dimasukkan ke SKS. Ada nggak sih? Ada sih fundamental thinking namanya. Sebelum sebelum sosial media model kanvas tuh ada. Sebenarnya harus kayak gitu dulu. Sosial media boleh kampus, anjir. Ini kira-kira berapa lama kalau buka kelas? Saya nggak tahu ya. Ah, Ya karena gini rata-rata ya Don orang itu aku pernah ikutan juga iseng bikin online gitu ya tapi cuma setengah gitu kalau nggak dasarnya doang ini nggak dapet apa-apa kata aku tuh gitu. mm-mm. Nah kalau misalkan lu mau bikin kelas nih dan udah pernah kan bikin kelas gitu kira-kira untuk kelas konten sablon ini berapa lama sih? Dari teori sampai praktikum 2 hari cukup. 2 hari kali lah, 2 kali 8 jam cukup. Anjir 8 jam sama 8 jam 2 kali 8 ya. 2 kali 8 Nah, saya tuh 14 hari kalau ngajar konten. 14 hari 14 ada hari. tuh 8 kali 14 maksudnya. 8 kali 14. Tapi sama berempat ngajar. Capek babaung wae mah kalau sendiri. Ya 14 hari, 14 hari. 14 hari. Mm-mm. Ngomongin apa aja itu 14 hari? Oh banyak, dibedah semua. Ada itunya, ada apa namanya? Ada uji cobanya, uji coba konten sendiri-sendiri. Terus ini kenapa ada yang viewsnya banyak, ada yang viewsnya sedikit. Ini kenapa dibedah? Kenapa banyak, kenapa sedikit? Anjir, nah kayak gini nih Don, keren. Tapi 14 hari bosen lah, janganlah. Ya, kalau yang bosan ya udah, paling kan jadi Jangan nggak capek. enggak. Kapan 14 hari? 14 hari sama dengan setengah bulan loh. Iya, tapi kan dapat dapat semua itu kan memang memang orang-orang yang memang dari apa harus hatam benar sih itu sih. Harusnya kan jadi memang dari prakteknya kita dibedah lagi. Mm-mm.
Tanggal 19 mau ke Jakarta ngopi-ngopi kalau sempat, mantap. Mas Boy. Ini Mas Boy Oke. nih, Med Mas Studio. Mas Boy. Studio langsung. Gas. Wah, ini jam makin malam makin ramai aja 41, Padon. Luar biasanya tapi baterai saya tinggal Ya, 3% lagi. kayaknya emang harus diakhiri kayaknya. Di akhirnya ya. Mm-mm. Oke lah, Padon, ini kayaknya udah mau habis nih baterai saya. Dan udah jam 1. Ini jadi nggak nih? Kapan nih? Bener Apa ya? nih? Bisa nggak? Udah banyak tuh yang mau tuh. Kelas konten. Ya boleh kalau ada yang mau mah. Tapi kalau kalau mau nanya-nanya boleh di DM juga. Tapi ya, nah, susah susah jelasin secara spesifik kalau di DM mah pasti. Ah, baru join udah hope ya baterainya mau habis. Mas Boy, nantilah kita next akan live lagi ya. Tadi pokoknya nanti kita alhamdulillah Mas Doni katanya mau bikin kelas dan Nggak, kita saya dipaksa sama kamu sebenarnya. iyalah maksudnya udah saatnya lah orang-orang butuh nih gitu kan. Udah seru ya next lah ini udah jam 1 malam. Ya, ya. Karena di Bali itu jam berapa nih? Di Bali udah jam 2 nih. Das Steve Ahmad. Padahal thank you Preson Terima kasih, teman-teman yang sudah gabung. Terima kasih semuanya. guys. Terima kasih. Kita akan ngobrol lagi ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.